Halo semuanya, perkenalkan namaku Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Di sini aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24 dari kelas Praktikum D. Di sini aku akan menjelaskan materi dari praktikum mata kuliah dasar sistem kontrol. Materi kali ini yaitu instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu dasar sistem kontrol atau instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Langsung kita masuk ke materinya. Ada latar belakang di sini, yaitu perkembangan teknologi menuntut kemampuan dalam analisis, pemodelan, dan simulasi sistem. MATLAB dan Simulink merupakan tools yang banyak digunakan di bidang teknik untuk analisis matematis dan komputasi numerik, lalu pemodelan sistem dinamis atau mekanik, elektrik, hidrolik, dan lain-lain. Lalu untuk simulasi dan perancangan sistem kontrol. Dengan memahami dasar MATLAB dan Simulink, mahasiswa dapat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah teknik secara efisien dan akurat. Lanjut, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini ada memahami fungsi dan manfaat MATLAB serta Simulink, lalu menjelaskan konsep dasar modeling dan simulation, lalu membuat model sistem dinamis sederhana menggunakan Simulink, lalu menggunakan blok-blok dasar Simulink atau source, sink, math, library atau logic operation, dan lain-lain. Lalu ada melakukan simulasi sistem mekanik atau elektrik sederhana dan menganalisis hasilnya. Lanjut, Matrix Laboratory atau MATLAB. MATLAB adalah software untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi data. Fitur utamanya adalah operasi matriks dan aljabar linear, lalu perhitungan numerik dan simbolik, dan analisis data dan visualisasi grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, lalu pemrograman berbasis skrip dan fungsi. Kelebihan MATLAB. Kelebihan kali ini ada sintaks sederhana dan mudah dipahami, lalu banyak toolbox untuk bidang spesifik seperti sinyal processing atau control system, lalu neural network, dan lain-lain. Lalu kelebihannya juga mendukung integrasi dengan bahasa lain atau bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Python, dan lain-lain. Kita lanjut, selanjutnya adalah contoh aplikasi. Contoh aplikasi di bidang kontrol yaitu mendesain controller PID untuk sistem motor DC dan menganalisis respon sistem terhadap input step. Untuk bidang sinyal adalah pemrosesan sinyal suara seperti filtering, FFT, spektrum, frekuensi, dan lain-lain seperti analisis sinyal sensor getaran. Lalu bidang data dan statistik. Yang utama ada analisis regresi dan machine learning. Lalu ada visualisasi data dalam bentuk grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Dalam bidang teknik elektro dan mekanik adalah simulasi rangkaian listrik sederhana, lalu perhitungan gaya dan perpindahan pada sistem massa ke pegas. Lanjut, yang kedua yaitu Simulink. Simulink adalah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok diagram yang terintegrasi dengan MATLAB.
Fitur utamanya adalah pemodelan sistem dinamis secara visual tanpa harus menulis banyak kode, mendukung simulasi sistem linear dan non-linear, lalu memiliki banyak library blok siap pakai seperti elektrik, mekanik, kontrol, logika, dan lain-lain. Lalu kelebihan Simulink. Kelebihannya adalah lebih intuitif karena berbasis blok diagram, lalu memudahkan integrasi dengan model matematika dan MATLAB, serta dapat digunakan untuk simulasi real-time dan hardware in the loops atau HIL. Oke, lanjut. Contoh aplikasi seperti simulasi respon motor DC terhadap perubahan beban, lalu perancangan sistem kontrol PID berbasis blok, lalu analisis rangkaian elektronik menggunakan model sim power system. Seperti ini, modeling and automatic transmission controller atau kontrol transmisi otomatis, model kontrol. Oke, lalu ada dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang outputnya berubah terhadap waktu sebagai respon terhadap input atau bersamaan diferensial. Banyak sistem teknik digambarkan dengan persamaan diferensial order 1 atau lebih tinggi. Lalu transformasi Laplace digunakan untuk memudahkan analisis sistem dinamis dalam domain frekuensi. Lalu transfer function atau fungsi alih, representasi sistem dalam bentuk rasio output terhadap input di domain Laplace. Dasar sistem dinamis. Respon sistem, respon transient atau kondisi awal menuju keadaan tune-up. Lalu ada respon steady state, kondisi akhir saat waktu mendekati tak terhingga. Contoh, sistem massa pegas damper dengan input gaya menghasilkan output berupa perpindahan. Ini lanjut selanjutnya, pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses membuat representasi matematis dari suatu sistem fisik untuk dianalisis atau disimulasikan. Yang pertama ada sistem mekanik, contoh massa pegas atau damper, model persamaan gerak atau F sama dengan M kali A di hukum Newton. Lalu transfer function diperoleh dari hubungan gaya input terhadap perpindahan output. Untuk sistem elektrik, contohnya rangkaian LLC, model hukum Kirchhoff, tegangan dan arus. Transfer function, hubungan antara tegangan masukan dan arus atau tegangan keluaran. Lalu sistem hidrolik atau pneumatik, contoh aliran fluida melalui pipa dan katup, model persamaan kontinuitas dan aliran fluida. Oke, lanjut selanjutnya, pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang dirancang untuk mengatur output agar sesuai dengan input acuan atau set point. Jenis sistem kontrol: open loop control atau kontrol terbuka, tidak ada umpan balik. Contoh, mesin cuci otomatis dengan durasi waktu tepat. Seperti ini. Selanjutnya, pengenalan sistem kontrol closed loop control atau kontrol tertutup. Ada feedback untuk menyesuaikan output, contoh AC dengan termostat. Contohnya seperti itu. Komponen dasar, komponen sistem kontrol. Yang pertama ada plan dan proses sistem yang dikontrol. Lalu ada sensor, mendeteksi atau mengukur besaran yang dikontrol. Lalu transmitter, mengubah keluaran sensor menjadi sinyal standar. Lalu pengontrol, memberikan sinyal untuk mengontrol atau mengendalikan sistem. Lalu ada aktuator, memberikan aksi atau penggerak pada sistem.
Selanjutnya diagram blok. Diagram blok adalah gambaran visual sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen utama. Disajikan dalam bentuk kotak, blok, dan panah. Setiap blok mewakili fungsi atau perangkat tertentu. Lalu panah menunjukkan aliran sinyal atau informasi antar komponen. Lalu digunakan untuk mempermudah pemahaman sistem tanpa harus melihat detail teknis. Ini untuk diagram bloknya, masukkan ke controller, terus ke elemen kontrol akhir, lalu ke proses, lalu ke keluaran, dan ke sensor transmitter, kembali lagi ke masukkan. Oke, selanjutnya mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Oke, setelah tadi sudah diberikan materi, langsung saja kita masuk ke simulasi menggunakan Simulink. Langsung saja kita ke simulasinya. Memulai, pertama-tama kita pilih menu Simulink dan buat model baru. Selanjutnya masuk ke library yang tersedia. Kita klik Simulink dan akan muncul komponen yang akan sering digunakan. Oke, pencet library, lalu kita ke source, menggunakan source, lalu kita cari sine wave untuk gelombang sinus. Klik dan geser ke area kerja. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke Things, kita pilih scope. Nah, untuk melihat bentuk gelombang dari sumber ini, lalu kita sambungkan dan klik 2 kali untuk mengatur properti gelombang. Kita bisa mengatur amplitude, frekuensi, fase, dan lainnya. Oke, kita lihat gunakan scope. Oke, kita running terlebih dahulu. Setelah simulasi dijalankan, kita bisa melihat di scope bahwa amplitudenya sesuai dengan yang kita atur. Oke, selanjutnya kita ke common use block, lalu kita pilih gain, kita klik dan geser ke tempat kerja, beri di tengahnya. Kita sambungkan. Multifunction. Oke, gainnya kita ubah menjadi 5, lalu apply. Oke, setelah itu kita run. Oke, kita lihat gelombangnya, hasilnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita cari mux, klik dan geser ke tempat kerja, lalu kita sambungkan yang ini dengan scope. Oke, yang ini kita sambungkan juga ke tengah sini. Oke,
itu kita kembali ke library, kita ambil scope lagi, kita tarik ruang kerja. Oke, kita beri beberapa ya di sini, sini. Selanjutnya kita cari pulse generator, kita beri di sini, lalu juga rem. Oke, ini juga kita taruh di sini, repeating sequence, lalu kita pilih step. Oke, setelah itu kita ambil waveform generator, kita sambungkan semuanya ke scope. Ini juga kita klik 2 kali untuk mengubah amplitude-nya, kita buat jadi 2 dan periodenya. Oke, lalu kita apply. Setelah itu kita run. Oke, untuk hasilnya biar kita ubah RAM dulu. Untuk RAM gelombang awalnya seperti itu, the random number. Oke, mainnya play. Ini untuk bentuk gelombangnya jadi seperti ini. Oke, lalu untuk yang reflecting source, oke, kita buka dulu. Kita lihat gelombang awalnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Kita klik pada move-nya, kita sambungkan, kita duplicate lalu sambungkan di sini. Oke, ini juga kita sambungkan, lalu kita klik pada waveform generatornya. Oke, lalu kita run. Oke, yang ini juga. Demikian penjelasan
penjelasan singkat mengenai dasar-dasar MATLAB dan Simulink. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.